Feng, aku telah memilih apapun yang perlu kita beli dari daftar. Saya akan segera mengirimkannya ke buku catatan Anda. Petik 2. Butuh total sekitar 1 detik bagi Babata untuk memberikan jawaban. Sangat cepat. Luo Feng kaget. Aku hanyalah AI tingkat tertinggi, AI hidup. Kecepatan pemrosesan saya tentu saja cepat. Suara Babata di kepala Luo Feng semuanya sederhana. Di ruang kerja, Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Jia Yi, yang sedang mengangkat cangkir tehnya menyadari pandangannya dan tertawa, jangan khawatir. Ada cukup banyak informasi yang harus disaring, butuh waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Luo Feng, luangkan waktumu. Saat dia mengatakan itu, berjalan ke rak buku terdekat untuk mengambil buku dan mulai membaca. Luo Feng hanya bisa menahan tawa. 3-4 jam. Orang normal akan membutuhkan waktu lama untuk memeriksa data, namun, menyaring melalui data penting dan membuat pilihan semuanya dilakukan oleh Living AI Babata. 1 detik sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikannya. Jika aku memberitahunya bahwa aku sudah selesai, dia akan mengira aku monster. Aku hanya harus menunggu beberapa jam. Luo Feng menggerakkan mouse, membuka file yang dikirim oleh Babata. File dibuka. Itu adalah daftar detail barang yang akan dibeli. Sangat banyak. Luo Feng kaget. Jumlah item peradaban kuno di daftar pembelian sangat besar, begitu besar sehingga 10 kapal penumpang besar tidak mungkin mengangkut semuanya. Babata, kita menukar begitu banyak hal. Luo Feng bertanya, apakah itu banyak? Tidak banyak sama sekali. Babata berkata, apa yang kita coba lakukan? Kami mencoba membangun pesawat luar angkasa. Di bawah kondisi yang begitu miskin, untuk membangun sebuah kapal yang mampu berlayar di alam semesta, yang dapat melakukan perjalanan dari galaksi ke galaksi. Hanya bahan yang dibutuhkan untuk badan kapal saja yang membutuhkan banyak. Paduan alami bumi hampir tidak cocok untuk kapal seperti itu, kita hanya bisa mengandalkan sisa-sisa seperti itu. Petik 2. Luo Feng tiba-tiba mengerti. Agar sebuah kapal bisa terbang di alam semesta, itu harus sangat berat. Itu pasti membutuhkan banyak bahan. Sisa-sisa dan bahan-bahan itu tidak berharga. 1 kristal muya dapat ditukar dengan material yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Babata tidak sepenuhnya puas. Itu di alam semesta. Bumi berbeda. Petik 2. 3 jam kemudian. Jia Yi, saya telah membuat pilihan saya. Luo Feng menyerahkan buku catatan digital itu, menghadap layar ke Jia Yi, ini daftar pertukarannya. Oh, itu cepat. Jia Yi tersenyum saat dia memindahkan kursinya lebih dekat ke meja. Dia mulai dengan hati-hati memindai daftar pertukaran, mendapatkan kejutan besar saat dia akhirnya melewatinya. Luo Feng, mengapa kamu membeli semua sisa kapal ini? Peninggalan kapal kuno ini telah rusak selama bertahun-tahun, mereka juga telah dipisahkan oleh berbagai negara yang mengambilnya, sisa-sisa kapal yang kita miliki, banyak dari mereka telah dibongkar, Anda menginginkannya. Petik 2. Iya. Luo Feng mengangguk. 1, 2, 3. Jia Yi melihat daftarnya, dia memang sangat kaget. Dia awalnya mengira Luo Feng akan membeli beberapa peralatan khusus, tetapi dia menyadari, tidak ada peralatan yang dibeli sama sekali. Luo Feng hanya pergi untuk berbagai jenis sisa-sisa kapal, atau potongan. Beberapa bagiannya terbuat dari bahan yang sangat keras, bukan sesuatu yang bisa dibelah oleh perkakas bumi. Kapal itu tetap sendiri, hanya sedikit yang bisa dibedah juga. Pesanan Anda sangat besar, kapal khusus ini tetap berbobot lebih dari 800 ton. Jia Yi memandang Luo Feng, faktanya, harganya tidak diketahui, sebagai bahan untuk mesin dan fakta bahwa kami tidak dapat merusaknya. Sejauh ini lebih kuat dari material kelas SS kami. Jadi harga untuk itu. Jia Yi, mereka hanyalah sisa, jangan terlalu brutal. Luo Feng tertawa. Tidak ada orang di dunia yang tahu bagaimana menangani sisa-sisa ini. Karena mereka tidak dapat digunakan, mereka sama saja tidak berharga. Sebenarnya, saya cukup yakin Hari Alliance dan negara lain juga memiliki sisa-sisa. Petik 2. Alis Jia Yi terangkat. Memang, sisa-sisa kapal kuno berlimpah di berbagai negara. Seperti Hong dari Dojo of Limits, seluruh markas besar adalah kapal pengangkut antar bintang yang besar. Bisa dibilang itu sangat berharga, bahan kapal ini memang unik dan tak ternilai harganya. Namun, mereka juga tidak berharga karena manusia tidak dapat memotong atau menggunakan bahan-bahan ini,
dan bahan yang tidak dapat digunakan sama saja dengan tidak berharga. Sisa-sisa dan bagian-bagiannya semuanya bertambah hingga lebih dari 5.000 ton. Jiayi memandang Luo Feng, bahkan jika mereka hanya sisa dan tidak berharga, jumlah berat ini dan begitu banyak peninggalan kuno, bagaimana dengan ini, 3 kristal muya? Luo Feng tetap diam. Babata mengamuk dengan marah di kepalanya, 5.000 ton sampah. Mereka tidak berarti apa-apa, salah satu kapal induk di bumi saja berbobot beberapa ribu ton. Kapal kecil semesta yang beratnya beberapa ribu ton sangat normal. Satu kristal muya, di alam semesta, dapat dengan mudah ditukar dengan 10 kapal ruang angkasa kecil. Menukar sampah, meskipun itu 100 juta ton tidak berarti apa-apa, untuk 3 kristal utuh. Dia pasti berpikir kristal itu seperti sayuran. Petik 2. Itu terlalu mahal. Luo Feng menggelengkan kepalanya. 5.000 ton bahan kuno. Kata Jiayi. Markas dojo kita, menurutmu seberapa berat kapal ruang angkasa besar itu? Luo Feng memandang Jiayi, itu adalah pesawat luar angkasa yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Satu kapal pengangkut antar bintang, panjangnya lebih dari 10.000 meter. Jika seseorang menimbangnya, pasti akan lebih dari 100 juta ton. Apakah itu berarti kapal itu bernilai puluhan ribu kristal? Luo Feng memandang Jiayi. Ini bukan perbandingan yang bagus. Jiayi berkata, itu markas Dojo of Limits Anda. Selain itu, bahkan tidak mungkin untuk membongkar kapal besar itu. Petik 2. Baiklah, bagaimana kalau 2 kristal? Kata Luo Feng. Luo Feng, apa kamu bodoh? 2 kristal. Saya menemukan 1 pun terlalu banyak. Babata berteriak di benaknya. 2 kristal. Jiayi menatap, sebelum menganggukkan kepalanya. Baiklah, saya akan menunjukkan rasa hormat, 2 kristal. Saya akan mengatur agar anak buah saya mengangkut sisa-sisa yang beratnya lebih dari 5.000 ton ke Yangzhou. Jiayi sangat senang. Sisa-sisa ini telah terbengkalai, tidak dapat digunakan. Mereka tidak berharga hanya duduk di sana. Mampu menukarnya dengan 2 kristal muya itu bagus. Dia awalnya berpikir bahwa hanya mendapatkan 1 kristal sudah cukup bagus. Luo Feng, di mana saya harus meninggalkan materi ini? Jiayi bertanya. Di hutan belantara di luar kota Yangzhou, saya akan menunjuk pabrik yang hancur di suatu tempat di alam liar sebagai gudang besar, Anda bisa meletakkannya di sana. Luo Feng tersenyum. Setelah negosiasi selesai dan kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian, Luo Feng memberikan 1 kristal sebagai deposit. Luo Feng, kamu menjadi bodoh, 2 kristal ditukar dengan 5.000 lebih dari ton sampah. Aku yakin bahkan dengan 1 kristal, Jiayi akan setuju. Babata sangat tidak puas. Di zaman dan zaman ini, ketika negara dan monster bertempur, akan ada banyak kerugian. Dengan memberikan 1 lagi, saya akan mendukung negara saya. Kata Luo Feng. Babata tidak bisa berkata-kata. Hari kedua, Luo Feng duduk sendirian di kapal perang cerdasnya untuk mengunjungi Nyonya Isadora. Dari pihak Isadora, dia membeli lebih dari 9.000 ton sisa-sisa dan material. Namun kali ini, dia hanya menggunakan 1 kristal. Pertukaran ini mudah, namun transportasi sangat sulit. Beruntung aliansi hari memiliki banyak sisa dan material di China sendiri, transportasi dengan kereta api dimungkinkan. Bisnis selesai, namun barang akan membutuhkan 1 hingga 2 bulan untuk tiba. Kota Jiangnan markas Yangzhou, distrik Mingyue. Ruang pelatihan lantai 2 rumah Luo Feng. Itu sudah dipisahkan menjadi 2 bagian, 1 untuk pelatihan dan yang lainnya dibelah untuk meletakkan perangkat gravitasi kuno. Panjang perangkat itu 6 meter, tingginya juga 6 meter. Itu melubangi langit-langit, sehingga, untuk memasangnya, Villa Luo Feng harus direnovasi. 2059 tanggal 13 Januari. Rumah Luo Feng, di dalam ruang gravitasi. 1-1000 kali gravitasi. Luo Feng mengambil langkah pertamanya ke ruang gravitasi. Ini telah direnovasi. Ini mengerikan. Babata memarahi, bagaimanapun juga ini adalah model ruang gravitasi tingkat dasar alam semesta, spesifikasinya harus berkisar dari 0-1000 gaya gravitasi alam semesta, sial, lihat, itu telah direnovasi menjadi listrik bumi. Menggunakan listrik untuk menyalakan ruang gravitasi ini. Saya tidak tahu apakah kalian pintar atau bodoh. Petik 2. Apa yang salah?
Luo Feng bertanya, katamu, gaya gravitasi alam semesta. Di alam semesta, satuan gravitasi 8,89 kali bumi. Artinya, satu unit gravitasi standar alam semesta adalah 8,89 gram. Ruangan gravitasi khusus ini, dimaksudkan untuk pergi dari 0 sampai 8.890 gram gaya gravitasi, sekarang hanya bergerak dari 1 sampai 1000 gram. Babata melanjutkan, saya tidak bisa menyalahkan ini pada Anda penduduk bumi. Kalian tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk itu, untuk dapat menggunakan listrik tidaklah buruk. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Ketika bumi menemukan peradaban kuno, mereka tidak menemukan apa-apa selain sisa-sisa. Dari dalam mereka menemukan ruang gravitasi ini. Tanpa daya yang memadai, mereka tidak punya pilihan selain merombaknya untuk menggunakan listrik. Ini sudah dianggap sukses. Serahkan padaku. Aku akan meningkatkan ruang gravitasi untuk melampaui dirinya yang dulu, sebelum menggunakan kristal kekuatan C12. Ini dianggap sebagai sumber daya yang sangat baik yang bahkan peradaban yang lebih tinggi hanya bisa menggunakannya sesekali. Saya menyimpulkan bahwa saya dapat mendorongnya menjadi 0 sampai 90,000 kali gaya gravitasi bumi. Itu mungkin batasnya. Lebih dari itu dan ruang gravitasi itu sendiri tidak akan mampu menerimanya. Babata berkata, tidak ada pilihan, ini seperti mobil di bumi, jika bahan dasarnya seperti itu, jika bergerak terlalu cepat, akan rusak. Jika saya mencoba untuk lebih meningkatkan daya sirkuit ruang gravitasi ini dan meningkatkan kemampuan dayanya, itu mungkin akan hancur. Petik 2. Luo Feng mengusap dahinya, sudah cukup, sudah cukup. Titik tertingginya adalah 90.000 kali gravitasi bumi. Sungguh luar biasa. Namun ketika dia memikirkan tentang adegan yang dia saksikan, dua petarung tingkat alam semesta bertempur di planet Katai Putih, Luo Feng menjadi tenang. Pemandangan itu saja, planet Katai Putih itu, yang 300 juta kali gravitasi bumi. 90.000 kali dibandingkan dengan 300 juta kali, itu bahkan tidak layak disebut. Namun, untuk dirinya yang sekarang, itu sudah lebih dari cukup. Di bawah pekerjaan Babata dan kendali cerdasnya atas perkakas, hanya perlu 1 malam kerja untuk ruang gravitasi kuno direnovasi sepenuhnya. Mulai hari ini, Luo Feng, kamu akan berlatih di sini setiap hari. Pelatihan fighter, di ruang gravitasi. Pelatihan spirit readers, juga di sana. Untuk seseorang seperti Anda yang dasarnya tidak cukup kuat, efeknya akan sangat bermanfaat. Petik 2. Oh, meskipun kamu mungkin seorang penjelajah bintang level 1, otot dan tulangmu mampu menangani gravitasi yang lebih besar. Jantung, hati, dan organ dalam lainnya lebih lemah, hal. Ini disebabkan dasar Anda tidak kokoh, internal dan eksternal Anda tidak sama. Jadi, Anda akan mulai dari 100 kali gravitasi bumi, ini akan membantu organ dalam Anda tumbuh lebih kuat dengan cepat. Di bawah perintah Babata, Luo Feng mulai mengerjakan fondasinya di dalam ruang gravitasi, hari-hari pelatihannya baru saja dimulai. Dalam beberapa hari berikutnya, Hari Alliance dengan cepat mengirimkan sisa-sisa pesawat ruang angkasa peradaban kuno, beberapa pecahan unik dikirim sekitar 100 km di luar kota Yangzhou. Mereka semua disimpan di gudang besar di hutan belantara di luar. Tak lama kemudian, Babata memasukkan semua materi tersebut ke dalam ruang penyimpanan virtual miliknya. Luo Feng memiliki cincin penyimpanan. Namun, Babata sendiri memiliki ruang penyimpanan sendiri. Ruang penyimpanan hanya bisa menampung benda mati, mayat del. Ruang penyimpanan Babata jelas jauh lebih besar. Dia bahkan bisa memasukkan semua bahan, termasuk peralatan dan benar-benar mulai membangun kapal di luar angkasa. Mesin, sumber daya del, ini semua tidak hidup, maka dimulailah pembangunan pesawat luar angkasa di dalam penyimpanan spasial. Babata, seberapa besar ruang penyimpananmu? Luo Feng bertanya, sebelumnya, kamu benar-benar menyimpan kapal Yunmo planet di dalamnya, cincinku bahkan tidak bisa menyimpan kapal itu. Sekarang, Anda benar-benar telah menyimpan seluruh gudang dan mulai membangun kapal. Berapa banyak ruang yang ada? Luo Feng sangat penasaran dengan penimbunan pribadinya. Lebih besar dari milikmu. Babata terus terang dan terus terang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembuatan kapal? Luo Feng bertanya. 5 atau 6 tahun. Kata Babata. Ya Tuhan, 5 atau 6 tahun.
Bukankah kamu AI yang luar biasa, kenapa butuh waktu lama? Petik 2. Babata tidak puas, kami sedang membangun kapal untuk melakukan perjalanan di alam semesta. Bukan model pesawat luar angkasa. Juga, untuk membangun kapal membutuhkan banyak alat yang sangat spesifik, saya bahkan tidak memiliki alat dan saya bekerja dalam kondisi seperti itu, membangun dari awal. Di bumi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kapal induk? Hal yang saya bangun puluhan juta kali lebih sulit dan lebih rumit, 5 atau 6 tahun dianggap sangat cepat. Petik 2. Baiklah, saya tidak terburu-buru. Luo Feng tidak mendorongnya lagi. Benar, mendapatkan bantuan saya untuk membangunnya adalah berkah. Jika tidak, dengan teknologi bumi, baik itu 100 tahun atau 1000 tahun, Anda hanya bisa masuk ke luar angkasa. Untuk melakukan perjalanan Bima Sakti membutuhkan 100.000 tahun cahaya. Untuk melakukan perjalanan antar bintang, bumi tidak akan mampu membangun kapal seperti itu dalam 1000 tahun. Babata sangat bangga. Pengetahuan Luo Feng terbatas dalam hal itu, dia pasti tidak tahu apa yang digunakan untuk membangun kapal luar angkasa seperti itu untuk perjalanan universal, berapa banyak hambatan yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini adalah pesawat luar angkasa sungguhan, bukan model. 5 atau 6 tahun untuk menyelesaikannya sudah sangat cepat. Sebagai puncak dari semua AI, Babata dapat dengan mudah membangun dukungan AI dasar untuk membantu membangun kapal. Semua ini sambil mengawasi pelatihan Luo Feng. Jangan berpuas diri, semua otot dan tulang level 1 penjelajah bintang mampu menahan 1000 kali gravitasi bumi. Hanya karena organ dalam Anda lebih lemah, itulah mengapa Anda harus mulai 100 kali saja. Menggunakan 28 hari untuk membiasakan diri dengan 1000 kali gravitasi normal bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Petik 2. Raungan Babata bergema di benak Luo Feng. Di dalam ruang gravitasi. Dengan tidak mengenakan apa-apa selain celana dalamnya, Luo Feng berdiri tanpa alas kaki di ruang gravitasi, tubuhnya dipenuhi keringat, dengan tetesan keringat sesekali jatuh ke tanah. Layar di samping menampilkan angka, 1088 gram. Melebihi lebih dari 1000 kali gravitasi normal, gaya tersebut bekerja pada seluruh tubuh Luo Feng, setiap otot, dan setiap sel. Membiasakan diri selama 28 hari ini memaksimalkan kekuatan dan pelatihannya sebagai pejuang penjelajah bintang. Setiap kali dia berlatih, dia menggunakan kristal muya dan ini memungkinkan organ internalnya meningkat pada tingkat yang ekstrim. Baiklah, sudah hampir waktunya. Serap kristal muya, kata Babata. Luo Feng segera duduk bersila, sebuah kristal muncul di tangannya. Aromanya yang harum secara alami menyebabkan seseorang ngiler, di bawah induksi gen, energi mulai merembes ke tubuhnya dengan cepat. Energi kristal muya berbeda dari energi genetik, energi kristal itu sangat murni. Sifatnya sangat tinggi. Selain itu dipenuhi dengan vitalitas. Dipenuhi dengan spiritualitas. Setelah meresap ke tubuh Luo Feng, tubuhnya mulai tumbuh hampir seperti tanaman kecil yang telah disiram, berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Pada waktu bersamaan, kesadarannya memasuki ruang virtual. Di bawah ajaran Babata, ketika kesadaran seseorang memasuki ruang, tubuh masih memiliki pikiran bawah sadarnya sendiri, dengan pelatihan khusus, bahkan ketika kesadarannya memasuki ruang virtual, tubuhnya secara tidak sadar mengerjakan satu hal, menyerap kristal muya. Mari kita mulai latihan petarung, seni bela diri dulu, mulai. Memulai pelatihan seni bela diri di dalam ruang virtual, di ruang itu, esensi tubuh Luo Feng mempertahankan level wargot awalnya, seperti saat ia berada di kamp pelatihan di ruang virtual. 5 bulan kemudian, senja, dengan pakaian dalamnya, Luo Feng masuk ke ruang gravitasi, menutupnya di belakangnya. Babata, mari kita kerjakan kontrol hari ini. Bantu saya memindai, periksa kondisi saya. Kata Luo Feng, mengambil inisiatif. Sepertinya seseorang sangat percaya diri. Babata tertawa aneh. Luo Feng tertawa. Dia mulai dengan menekan tombol di samping, menekan pada tahun 1910, gaya gravitasi di dalam ruangan segera meningkat dengan cepat. Ada dengungan rendah di ruangan itu, pada saat yang sama, jumlah gravitasi yang menakutkan mulai bekerja pada tubuh Luo Feng, dia tidak bisa membantu tetapi awalnya tenggelam, lutut sedikit ditekuk, sebelum berdiri tegak kembali. Fiuh. Luo Feng menarik napas dalam-dalam.
Sudah dimulai. Luo Feng menggunakan sedikit kekuatan untuk mengangkat tangan kanannya, di dalamnya dia memegang pecahan inti tembaga bibrida. Pecahan ini, di bumi berbobot lebih dari 1 ton, dan di ruang gravitasi dengan gravitasi bumi 1910 kali, beratnya lebih dari 2000 ton. Seorang wargot bahkan tidak akan bisa mengangkatnya. Bahkan Luo Feng harus menggunakan sedikit usaha. Untungnya gaya gravitasi hanya bekerja di dalam ruangan. Jika gaya gravitasi 5 ton, maka tidak peduli seberapa kuat gaya di dalam ruangan, itu tidak mempengaruhi apapun yang terjadi di luar. Bahkan jika gaya gravitasi naik hingga 10.000 kali gravitasi normal, tekanan yang diberikannya di luar tetap tidak berubah. Mempertahankan medan magnet dari gaya gravitasi dilakukan oleh sumber tenaga. Mulai, kata Babata. Langkah pertama, Luo Feng menggunakan benang energi roh untuk mulai menggerakkan pecahan. Langkah kedua, Luo Feng menggunakan lebih banyak energi roh untuk memindahkan beling. Langkah ketiga, langkah keempat, petik 2, pecahan pedang mulai melayang. Langkah ke-10, Luo Feng terus menerapkan lebih banyak energi roh. Sebelum masuk ke pelatihan Yunmo Planet, dia dapat mengontrol 18 utas energi roh, namun dia menggunakan 18 utas ini untuk mengontrol 18 item independen. Dia tidak punya cara untuk menyatukan 18 bentuk energi ini. Mereka bekerja secara mandiri. Menggabungkan mereka berarti mereka mempengaruhi kekuatan serangan satu sama lain. Juga, cara energi roh awal Luo Feng digunakan pada baju besinya lemah. Ini karena kontrolnya yang detail lemah, sehingga armornya memiliki sedikit celah dan mudah ditembus. Sekarang semuanya benar-benar berbeda. Langkah ke-19. Luo Feng meneriakkan gerakan terakhirnya. Wah, sekarang kamu bisa mengontrol 19 utas energi roh, menggabungkannya tanpa memengaruhi kekuatannya. Babata kaget. Sebelumnya kamu hanya bisa melakukan 18, kan? Saya sudah sedikit meningkat. Luo Feng tertawa. Baik sekali. Mari kita coba 2000 kali gaya gravitasi, mengendalikan 19 utas energi roh dan menggabungkannya tanpa mempengaruhi satu sama lain. Anda pasti membuat kemajuan pada tahap konsentrasi sisi kontrol. Babata memujinya, 8 langkah dasar yang tersisa dari kontrol, membubarkan, akut, keuletan, fleksibel, kekuatan, tarian, ilusi, harmoni. Karena Anda telah membuat beberapa kemajuan dalam langkah konsentrasi, mari kita mulai langkah akut. Petik 2. 5 bulan lalu, Luo Feng hanya bisa mengendalikan 18 benang energi roh, setelah 5 bulan berlatih keras, dia bisa melakukannya 19 sekarang. Namun, dengan kemajuan kecil di langkah pertama, kecakapan bertarungnya telah meningkat dengan peningkatan yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti tuntutan dari 9 langkah dari kontrol, setelah dia membuat kemajuan dalam ke-9 langkah tersebut, energi rohnya dapat dibentuk menjadi panel besi. Dengan lebih banyak pelatihan, itu bisa dibentuk menjadi jarum untuk menembus musuh. Biasanya, ketika energi roh memasuki tubuh, itu hanya akan meresap dan keluar langsung, namun setelah 9 langkah, itu akan jauh lebih ringkas dan mematikan. Kemampuan menusuk itu tidak ada bandingannya. Itu bisa digunakan sebagai senjata. Namun tanpa teknik yang tepat, akan sulit bagi satu orang untuk meniru. Tahun 2060 tanggal 12 Januari. Sore, rumah Luo Feng, ruang pelatihan tingkat 2, di dalam ruang gravitasi. Di bawah lampu kuning muda, seorang pemuda yang mengenakan pelindung tubuh berwarna merah darah penuh duduk bersila, ada pecahan yang berputar dan menari di sekelilingnya. Tiba-tiba matanya terbuka, layar di sampingnya menampilkan 3100 gram. Kebanyakan pejuang penjelajah bintang di bumi akan meledak saat mereka masuk. Suara mendesing. Tanpa suara atau jejak, armor merah darah itu segera menghilang ke dalam kulitnya, menampakkan tubuh yang ganas. Dia berdiri. Dibandingkan setahun yang lalu, tubuhnya sedikit lebih kurus, bahkan dia terlihat lebih pendek beberapa sentimeter. Namun, hanya berdiri di sana, dia memancarkan kekuatan yang mirip dengan monster level raja, kekuatan yang membuat orang gemetar. Pelatihan energi roh memang lebih sulit daripada pelatihan petarung, saya baru saja naik ke level 3 penjelajah bintang level 3. Luo Feng, berhentilah menjadi narsistik. Pelatihan ini dianggap mudah di awal, itu hanya akan menjadi lebih sulit. Lihatlah Hong dan Dewa Petir, saat mereka tumbuh, itu semakin sulit.
kata Babata. Luo Feng tertawa. 4 bulan yang lalu, dia sudah masuk ke dalam petarung bintang petarung level 3, namun baru hari ini dia masuk ke dalam penjelajah bintang level 3 pembaca roh. Saat ini, bahkan dengan kemampuan bertarangku, aku bisa mengalahkan perwakilan ketiga. Luo Feng sangat percaya diri. Landasannya tidak bisa lebih kokoh. Sebagai seorang pembaca roh, dia lebih kuat dari perwakilan keempat berkali-kali. Karena fondasinya kokoh, pesawat ulang-alik yang melonjak dan pisau pemotong busur mudah dikendalikan, dan kartu truf Luo Feng, pecahan esensi tembaga bibrida, dan anggur kontak cloud yang terbangun, yang sebelumnya merupakan baju besi merah darah, lebih berkembang dengan tanaman merambat sekarang. Luo Feng sekarang, apakah itu internal atau eksternal, dia telah berubah secara drastis. Dia sekarang layak menjadi murid planet Yunmo. Tiba-tiba, telepon di luar ruang gravitasi berdering. Luo Feng keluar dari ruang gravitasi, mengangkat telepon dan melihat ke layar, itu adalah Susin. Dengan Susin menjalankan bisnisnya sendiri dan basis operasinya adalah kota Yangzhou, keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Halo, Luo Feng, saya hampir sampai. Saya baru saja membeli bahan-bahannya. Suara Susin terdengar. Orang tua saya sedang berlibur, saya juga sudah membiarkan pembantu rumah tangga saya pulang. Bukankah kita mengatakan kita akan makan hari ini? Luo Feng bertanya. Saya baru saja belajar beberapa trik dari televisi, saya sendiri yang akan memasak hari ini untuk Anda coba. Ini juga pertama kalinya aku memasak. Oh, saya sudah di distrik. Petik 2. Luo Feng berjalan menuju jendela dan melihat keluar. Itu dia. Sebuah mobil putih melengkung yang indah telah berhenti di sekitar distrik. Dengan penglihatan Luo Feng, dia dapat dengan jelas melihat Susin mengenakan gaun katun putih tersenyum dengan kebahagiaan di kursi pengemudi. Susin memasak sendiri. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, mengertakkan giginya, meskipun rasanya tidak enak, aku harus menyelesaikannya. Aku bahkan harus memasang ekspresi bersemangat dan memujinya.